Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi tentunya di channel saya. Masih di momen bulan puasa tentunya ya teman-teman ya. Nah, udah berjalan sekitar 7 hari. Nah, ini masih ada sekitar 20 hari lebih teman-teman ya. Nah, ini adalah momen yang tentunya kita tahu orderan apa yang paling banyak melimpah, yaitu tentunya orderan gosen ya teman-teman ya. Nah, ini menjadi salah satu kesempatan atau momen dimana teman-teman yang akunnya emang bulan-bulan sebelumnya atau hari-hari biasa sebelumnya mengalami kesulitan mendapatkan order. Nah, kalian jemput dan manfaatkan sebaik mungkin di bulan puasa ini untuk meningkatkan kinerja akun. Nah, untuk layanan nanti dulu lah, mau main enak atau mau main pola-pola yang emang teman-teman pengenin selama ini, itu nanti dulu ya. Yang penting akunnya ini bener-bener dapat progres pendapatan yang lumayan bagus ya teman-teman ya, trafficnya. Nah, begitu nanti setelah habis lebaran, teman-teman bisa merasakan akun ini akan mengalami perbaikan atau peningkatan kinerja akun. Tapi tentunya nggak semudah itu, karena kita tahu semua pasca lebaran itu ya pasca yang emang masih hari-hari libur tentunya. Tapi seenggaknya akun kita udah memberikan atau mempunyai historis atau kinerja akun yang udah lumayan dari kondisi-kondisi yang sebelumnya. Khususnya ini untuk akun-akun yang emang banyak mengalami kesulitan ya teman-teman. Kalau emang akunnya udah stabil sih nggak ada masalah ya, udah cukup baik ya, tetap baik insya Allah. Cuman kalau ada penurunan itu hanya kecil ya, nggak sampai drop banget gitu. Nah, di sini saya mau ngasih tahu beberapa pemberitahuan bahwa orderan gosen ini sangat-sangat banyak. Nggak perlu ikut yang namanya slot gosen itu teman-teman ya, kalian akan rugi sendiri. Karena rugi apa? Secara argo udah jelas, itu jauh lebih murah dari kalau kalian itu main reguler gosen gitu teman-teman, di luar slot. Nah, nggak usah main slot pun, ini saya kemarin kan udah kasih konten saya itu kan ada tuh konten nyortir tuh kan. Bahkan itu meskipun itu emang di spot gosen yang bagus, tapi di spot gosen yang sekiranya minim pun ada selalu gosen itu teman-teman di momen-momen puasa ini. Nah, makanya teman-teman manfaatkan dan maksimalkan kinerja akun kalian sebaik mungkin. Nah, tetap catatannya tentunya yaitu tentang cancelan driver. Karena main gosen itu kalau kita cancel itu pengaruhnya cukup terasa teman-teman ya. Apalagi yang kondisi akunnya kalian emang lagi merangkak naik ya teman-teman. Kalau akunnya udah cenderung stabil atau bahkan levelnya pendapatan lebih tinggi, itu kalau cancel 1-2 pun masih nggak terlalu pengaruh teman-teman. Nah, kalau emang lagi akunnya lagi dari bawah mau merangkak naik, itu ditambah cancel tambah lagi, nggak naik-naik yang ada. Nah, itu catatannya yang penting. Nah, cara untuk mencancel aman gosen itu gimana sih bang yang aman? Nah, caranya cuma satu teman-teman ya, yaitu lewat fitur menu bantuan. Nah, itu nanti akan muncul ketika teman-teman atau abang-abang begitu dapat orderan gosen ini. Misalkan nih, kadang-kadang kan gosen kebanyakan barangnya tuh nggak masuk di akal, di luar ketentuan seharusnya yang 70 cm per 150 per 70 per 50 cm teman-teman ya, itu volumenya, dan beratnya pun maksimal 20 kilo. Kadang-kadang kan namanya ya untuk memberikan regulasi yang patuh terhadap seller itu susah ya teman-teman ya untuk pengawasan. Karena Gojek sendiri pun emang hanya mengandalkan sistem gitu teman-teman yang bekerja, nggak ada namanya satgas khusus gitu teman-teman ya. Bahkan kalau kita ngasih laporan pun nggak pernah ditanggapi seller mana yang emang jualannya itu
nggak masuk ketentuan, misalkan penjual seller bubble, terus lemari-lemari yang gede, itu udah beberapa kali dilaporin pun ya sampai detik ini udah bertahun-tahun nggak ada tindak lanjutnya gitu teman-teman, masih bisa jualan gitu faktanya ya kan. Nah, karena itu tidak mungkin atau tidak ada perubahan dari evaluasi dari pihak Gojeknya sendiri tentang seller-seller semacam itu yang menyalahi ketentuan-ketentuan volume, berat. Nah, kita sebagai driver juga punya antisipasi sendiri, yaitu tentang cancelan. Sekiranya ini barang nggak bisa dibawa atau membahayakan kita atau membahayakan kenyamanan kita bawa barang ini nggak nyaman, yang harusnya kita misalkan duduknya itu pas tapi kita jadi di ujung jok gitu kan, lama-lama apalagi kalau perjalanan jauh, argo 50.000 atau bahkan lebih, itu mohon maaf, itu badan kita atau paha kita ngerasa kayak kram atau kesemutan gitu teman-teman, yang ada malah membahayakan ketika saat kita jalan gitu teman-teman ya. Nah, kalau kita bisa hati-hati sih nggak masalah, cuman kan namanya resiko bawa orderan segede itu kan susah ya teman-teman ya, ada aja resikonya lebih tinggi dibanding barang-barang yang emang masuk ketentuan orderan gitu, orderan ketentuan dimensi dan beratnya. Nah, itu caranya udah lewat menu bantuan, tapi pastiin harus di titiknya dulu ya teman-teman ya. Udah di titiknya, bener-bener di titiknya ya, itu di klik menu bantuan, terus batalin barang melebihi kapasitas, terus isi dah tuh form pembatalan itu berdasarkan keadaan yang aktual, jangan ngarang-ngarang gitu. Ini saya kasih tahu triknya, itu bukan berarti nanti karena alasan males atau jemputnya jauh atau apalah segala macem itu disalahgunain gitu teman-teman ya, fitur bantuan cancel secara aman itu. Nah, secara aktual kenapa saya bilang begitu, jangan sampai disalahgunain. Pertama, kita udah kita kerjakan untuk nyari uang yang halal kan, dengan cara yang halal. Nah, kalau kita caranya aja udah jelek begitu, ya kira-kira berkah nggak? Nah, kalian nilai sendiri lah, kira-kira bagus nggak, kira-kira cara kita bagus nggak gitu. Nah, itu bener-bener dipakai semestinya, sesuai emang bener-bener itu barang itu kegedean gitu teman-teman ya. Bukan kita barangnya kecil terus kita malas ke sono nih, taruh dapetnya Taman Anggrek atau apartemen yang susah nih nganternya. Nah, kita ke titik terus pick up, udah di titik jemput terus dipoto pakai menu bantuan terus di cancel, bukan begitu maksudnya. Peruntukannya ya sesuai ke aktualitasnya ya. Kalau emang barangnya gede ya udah pakai itu, jangan alasan di luar itu kita pakai buat cancelan itu biar akun kita aman. Nah, secara akun aman tapi secara kerja kita nggak bener, nggak dengan cara yang nggak halal gitu teman-teman ya. Nah, itu cara yang benar untuk meng-cancel. Kalau emang barangnya gede ya udah itu pakai menu bantuan itu, nanti di cancel, nanti statusnya dibatalkan sistem, nanti penyelesaian order nggak akan turun yang di bulanan itu. Nah, untuk kalau misalkan cancelan selain itu sih nggak ada yang aman lagi, pasti turun teman-teman ya. Misalkan toko tutup kebanyakan, pemain Gosen itu ya itu masalahnya ya, satu barang kegedean, dua toko tutup, itu yang paling sering ya. Terus biasanya yang ketiga, kalau toko tutup ya mau nggak mau, karena nggak ada fitur yang bisa mengamankan performa penyelesaian kita, ya udah mau ngomong resiko lah. Dan kita harus terima konsekuensinya kalau kita main Gosen itu. Jadi main Gosen itu bukan gampang-gampangan juga teman-teman ya, harus banyak juga pengetahuannya, wawasannya, terutama masalah konsekuensi kalau kita cancel nih. Kira-kira jam berapa nih orderan Gosen bakal kita bawa yang aman? Tentunya kalau sore hari ke belakang kan sampai menjelang malam itu Gosen instan, itu tentunya
kemungkinan besar banyak toko yang tutup. Nah sebaiknya itu dimatiin aja teman-teman ya, main gosen reguler aja. Nah ini buat teman-teman yang akunnya lagi drop ya, maksimalkan keluar di siang hari itu atau pagi hari sampai siang itu sampai sore itu dimaksimalin di spot-spot gosen itu sendiri. Nah karena momennya dimanapun kalian berada ya, kalau akun lagi berat itu ada aja di bulan puasa ini bunyinya, cuman kalian mau apa enggak gitu teman-teman ya. Jadi kebanyakan teman-teman tuh akunnya lagi sakit, ada beberapa kondisi udah akunnya sakit masih dikasih bunyi, kemarin-kemarin nggak dikasih bunyi susah. Jadi begitu dikasih orderan itu nggak diambil, dicuekin gitu, alasannya malas lah, dari tadi masuknya 10.000 mulu, ini mulu, itu mulu, banyak alasan. Nah itu bukan masalah akunnya sebetulnya, makanya kenapa akunnya tersebut nggak akan pernah stabil, karena orangnya sendiri aja udah jelek cara kerjanya, kinerjanya, si drivernya itu sendiri. Nah akun kan tergantung drivernya sendiri kan, teman-teman bisa nilai lah mana teman-teman apa akun-akun yang emang bagus, mana akun-akun yang emang jelek gitu. Jadi bercermin sama diri sendiri gitu kesalahannya, meskipun kita belum secara sadar atau nggak sadar, kita kan kita kerja nih, udah mau nggak mau totalitas lah yang bener kerjanya gitu. Kerjaan yang kita mampu ya udah ini, nggak ada yang kita selain ini kan belum tahu kita mampu apa enggak gitu. Selama kita mampunya hanya kerja di sini ya udah kita maksimalin aja. Untuk alasan-alasan lain selama akun belum maksimal, ini pengen gacor, pengennya gacor aja, pengen dikasih orderan enak terus, itu ada tahapannya. Nggak bisa ujuk-ujuk mau gacor terus pengen main enak, nggak bisa begitu. Saya pun yang udah misalkan udah tahu cara main Gojek itu bagaimana juga tetap konsisten apa? Konsisten misalkan ke spot-spot yang bagus gitu, harus melipir juga, harus menjemput bola juga, nggak sembarangan. Saya misalkan udah punya nih caranya, ya saya di sini aja, udah gini aja, orderannya lagi nggak ada, kita di sini terus, kan nggak gitu. Kita harus beradaptasi dengan kondisi jam-jam rame di mana nih. Saat jam rame kita harus berada, atau jam sepi harus kemana dulu nih. Jangan kita matok gitu aja, yang ada akun juga akan ngedrop juga teman-teman, yang akan mengalami kesulitan. Jadi balik lagi semuanya akun itu ya tergantung drivernya sendiri, bukan kita pasrah ya. Nanti juga dikasih, kalau waktunya dikasih kan bahasanya begitu. Kalau tanda kutip driver-driver yang emang arogan gitu ya, mohon maaf, bahasanya itu ya begitu. Misalkan lihat yang gacor, dia mah lagi dikasih aja begitu. Terus apalagi ya belum aja nanti dikasih pasti ada gilirannya, nanti juga kena rolling system gitu bahasanya. Ya itu driver-driver yang minim pengetahuan ya kayak gitu teman-teman ya, yang yaitu ya arogan aja, dia nggak punya pengetahuan yang cukup tentang merawat akun, tapi dia sombong gitu, udah nggak bisa apa-apa sombong, akunnya juga gagu gitu istilahnya. Misalkan ntar alasannya gua mah ngojek mas maunya gitu kan, misalkan begitu. Kalau akunnya gagu alasannya begitu biasanya. Akun orang-orang yang akunnya jelek tuh begitu, nanti juga dia dikasih anyap. Buktinya apa? Sampai sekarang pun taruh mungkin teman-teman adalah orang-orang di sekitar kayak gitu yang akunnya emang teman-teman gacor, gaya-gayanya begitu sama, kurang lebih lah semua tempat pasti begitu ada aja ya. Jadi yang penting kita fokus sama diri kita juga. Jadi kita udah kerja di sini ya udah kita totalitas di sini, mau nggak mau kita harus jalani cara kerja sistem Gojek itu seperti ini. Jangan mau enaknya aja, jangan mau main enaknya aja. Gacor juga ada, tetap berjuang, tetap konsisten di pola yang selama ini kita pakai, kita kerjakan gitu. Bukan berarti udah gacor itu semaunya lagi, nggak bisa gitu. Jadi nanti balik lagi asal-asalan, nggak gitu. Oke? Mudah-mudahan di momen lebaran puasa ini
buat akun teman-teman yang masih kesulitan dapat order, apalagi GoSend aja sampai nggak masuk gitu, kebangetan gitu teman-teman ya. Ini pemberitahuan aja, kemarin teman saya ada salah satu ya, itu akunnya itu di luar bulan puasa itu nggak bunyi-bunyi, sehari satu doang, itu pun masuknya 10.000 teman-teman ya. Kalau mau masuknya kakap nih 40.000, dia dari sono itu nggak dibunyi, terus akhirnya pulang lagi ke tempat dapat orderan itu, habis itu udah nggak bunyi lagi teman-teman ya. Nah begitu bulan puasa kemarin, wah luar biasa, hari pertama ya, hari Sabtu itu wah bunyi-bunyi terus teman-teman ya, masuk terus itu teman-teman. Nah itulah luar biasanya bulan puasa, orderan GoSend itu ada terus gitu teman. Bahkan akun Gago pun bisa normal kembali dengan sekejap, seketika, asal apa tadi balik lagi mau nggak ngejalanin itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa yang belum subscribe, jangan cuma nontonnya aja, udah nikmatin ilmunya tapi nggak mau subscribe ya, itu namanya sombong ya. Ingat, kesombongan akan merusak diri kalian sendiri gitu. Jadi udah ngambil manfaat dari konten, terus udah diterapin berhasil, masih nggak mau ngasih apresiasi yang paling kecil aja nggak mau. Artinya tandanya kalian yang belum subscribe belum sadarlah subscribe. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.